Jenis formulir yang digunakan untuk SPT badan adalah 1771. Kemudian pengambilan formulir, nah ini kan dulu sih ya. Kantor pajak, mobil keliling itu enggak lagi, sekarang langsung diunduh lewat DJP online. Untuk pengiriman juga langsung lewat DJP online. Nah, dokumen yang disiapkan untuk badan itu wajib laporan keuangan, daftar susunan pemegang saham, daftar susunan pengurus, daftar aset sampai akhir tahun. Nah, untuk beberapa perusahaan yang tahun sebelumnya, tahun 2021 masih menggunakan PP 23, selain dari yang saya sebutkan di atas, yang tadi, wajib menyiapkan lampiran peredaran bruto selama 1 tahun. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu wajib pajak badan yang terdaftar di bawah tahun 2018 sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh final. Karena PPh final ini hanya berlaku untuk PT maupun CV. CV itu terakhir 2021, PT itu terakhir 2020. Bagi yang terdaftar di bawah tahun 2018. Tapi bagi wajib pajak yang terdaftar di atas tahun 2018, nanti kita lihat ulang apakah dia PT atau CV. Dan itu agak sedikit berbeda sih. Lalu bagi Bapak Ibu yang menggunakan PPh final PP 23, baik itu tahun 2020 maupun 2021, tetap wajib melampirkan laporan keuangan dan harus disubmit meskipun sudah melampirkan ini, daftar omset. Media yang diperlukan adalah minimal laptop maupun PC dan jaringan internet. Karena kita pengiriman, pengunduhan materi itu semua menggunakan internet. Nah, bagaimana prosesnya? Oh ya, e-form lama sudah tidak berlaku lagi. E-form lama tuh yang menggunakan PDF Viewer itu sudah tidak berlaku lagi. ISPT juga tidak berlaku lagi. Bapak Ibu silakan masuk ke DJP online seperti biasa. Apabila lupa password, silakan di sini reset password. Apabila lupa password dan lupa EVIN, silakan hubungi ke KPP Pratama Pontianak Barat atau nomor EVIN khususnya. Tapi ke KPP juga boleh. Bapak Ibu bisa lihat nomor KPP di Pajak Ponti Barat di Instagram. Sehingga ada nomornya, tapi nanti di akhir tayang akan kami berikan juga. Nanti akan diarahkan untuk bagaimana cara mendapatkan EVIN badan. Ada formulir yang harus diisi, ada foto KTP dan NPWP, kemudian ada email yang harus dikirim. Nah, setelah Bapak Ibu dapat masuk ke DJP online, nanti akan muncul seperti ini. Ini perlu diklik e-form PDF-nya. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini lagi. Ini ada yang namanya arsip SPT, di mana Bapak Ibu bisa melihat sudah berapa tahun sih perusahaan ini lapor. Tahun lalu sudah lapor belum ya? Nanti muncul di sini. Untuk sementara yang muncul di sini adalah semua yang sudah lapor online. Tapi bagi yang lapor manual misalnya 5-6 tahun lalu itu masih bisa manual, itu sepertinya nggak muncul. Bapak Ibu klik aja buat SPT. Nanti akan muncul seperti ini, pilih tahun pajak, pilih normal, pilih email aja untuk tokennya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan kirim permintaan, akan ada otomatis file yang terunduh. Nah, akan sukses seperti ini. Pada saat Bapak Ibu klik permintaan akan terjadi dua hal. File yang terunduh, maaf ini bukan XFDL tapi PDF, e-form PDF-nya. Dan kemudian yang kedua adalah adanya kode verifikasi yang nanti Bapak Ibu gunakan untuk masukkan untuk submit nanti. Apabila Bapak Ibu belum memiliki Adobe Acrobat Reader DC, silakan diunduh dulu. Nah, saya bahas pengunduhannya ya. Untuk Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu sudah memiliki Adobe Acrobat Reader DC apa enggak, silakan langsung diketik setelah menekan Windows, diketik Adobe Acrobat Reader DC apakah muncul. Atau file yang diunduh tadi, Bapak Ibu klik kanan Open With, apakah ada Adobe Acrobat Reader DC. Apabila tidak ada, maka silakan
Untuk menginstal terlebih dahulu, Adobe Acrobat Reader DC sepertinya hanya bisa untuk Windows. Untuk Linux, untuk Android, untuk Apple sepertinya belum bisa. Ada beberapa yang bisa sih, ada beberapa yang bisa, tapi seringkali lebih seringnya error. Jadi kali ini saya bahas yang Windows 10. Step 2 itu bahasa. Bahasanya tidak bisa dipilih bahasa Indonesia, jadi hanya ada bahasa Inggris. Kemudian step 3-nya pilih Reader DC English for Windows. Kemudian akan muncul layar seperti yang ini, kemudian Bapak Ibu download aja Acrobat Reader. Setelah di-download muncul dua kayak ini. Yang di atas adalah aplikasinya, Adobe Acrobat Reader-nya. Yang di bawah adalah formnya Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu setelah Bapak Ibu install. Biarkan saja dia loading. Untuk kecepatan loading masing-masing komputer dan laptop itu berbeda. Bagaimana? Soalnya saya pernah nyoba beberapa laptop termasuk cepat, tapi beberapa juga perlu waktu sampai berjam-jam. Nah, demikian dari saya. Saya serahkan kembali ke teman saya dulu, Kak Ari, untuk proses pengisian dan submit e-form. Sebentar, saya stop share dulu. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Kristi. Selamat siang Bapak Ibu peserta kelas pajak pada siang hari ini. Perkenalkan, saya adalah Rinugraheni, tim penyuluh pajak di KPP Pratama Pontianak Barat. Pada kesempatan kali ini akan mencoba berbagi informasi tentang tata cara pengisian e-form-nya. Nah, ini saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Kristi tadi, jadi untuk tahun 2021 silakan Bapak Ibu menggunakan e-form. Jadi sudah tidak bisa lagi menggunakan ISPT, tapi silakan menggunakan e-form dalam bentuk PDF. Kemudian cara membuka setelah menginstal viewernya, nanti silakan buka kembali formulir yang sudah diunduh, kemudian klik kanan, kemudian open with dengan Adobe Acrobat Reader di sini. Nah, setelah berhasil membuka formnya, maka tampilannya akan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, silakan isikan kolom-kolom yang berwarna merah. Kalau yang kolom berwarna merah ini nanti wajib diisi Bapak Ibu. Jadi ketika masih berwarna merah, maka tidak akan bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, untuk yang kolom-kolom berwarna kuning ini nanti otomatis terisi Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu ingin melaporkan tahun 2021, maka tahun pajaknya di sini akan tertulis 2021, kemudian NPWP perusahaannya, nama, dan jenis usaha. Kemudian apabila sudah di bagian atas ini nanti ada pilihan lampirannya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan kalau untuk pengisian SPT tahunan PPh Badan, silakan diisi dari yang paling belakang, dari lampiran khusus, atau kalau misalnya tidak ada datanya, berarti langsung ke lampiran 6. Jadi sebenarnya untuk pengisiannya, tata caranya sama dengan ISPT, cuma sekarang dijadikan satu dalam bentuk e-form. Jadi pengisiannya menunya nanti cukup klik yang paling atas ini. Nanti silakan diklik ini ke lampiran, kemudian klik buka. Nah, untuk yang pertama, nanti silakan langsung ke lampiran khusus 1A. Nah, ini silakan Bapak Ibu input data-data daftar penyusutan maupun amortisasi fiskal. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki harta, misalnya seperti laptop, meja kursi, motor, atau perlengkapan tanah dan bangunan, nanti silakan dituliskan di sini Bapak Ibu. Ini silakan dituliskan penyusutannya, disesuaikan dengan tabelnya. Kemudian apabila sudah berhasil, kita lanjut ke lampiran berikutnya. Nah, ini catatannya untuk laptop, meja kursi, lemari, motor, nanti silakan digabung ke kelompok 1.
Kemudian kita lanjut ke lampiran 6. Nah, di lampiran 6 ini mengisikan tentang daftar penyertaan modal maupun daftar hutang dari pemegang saham. Jadi nanti silakan apabila ada penyertaan modal maupun daftar hutang, nanti silakan di-input di bagian A dan di bagian B di lampiran 6, Bapak Ibu. Kemudian apabila sudah terisi penyertaan modalnya, kita lanjut ke lampiran 5. Nanti di lampiran 5 ini berisikan daftar pemegang saham atau pemilik modal dan daftar susunan pengurus dan komisarisnya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu data-data pengurusnya seperti nama, alamat, NPWP, kemudian jumlah modal yang disetor, kemudian apabila ada dividen nanti silakan ditulis dividen di sini. Kalau yang ini berarti wajib diisi ya Bapak Ibu, karena kan ini menuliskan daftar pemegang sahamnya. Kemudian setelah mengisi lampiran 5, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ke lampiran 4. Nah, di sini apabila Bapak Ibu tahun sebelumnya masih tercatat sebagai web UMKM, kalau untuk CV kan di tahun 2021 berarti masih melaporkan PPh finalnya ya Bapak Ibu. Nah, penghasilan dari usahanya, kemudian jumlah pembayaran pajak finalnya, nanti silakan di-input di bagian PPh final. Jadi kalau untuk lampiran 4 ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final maupun penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nanti silakan ke bagian A, kemudian ke nomor 14, yaitu jenis penghasilan lainnya, kemudian kemudian masukkan jenis penghasilan, misalnya jenis penghasilannya berarti penghasilan atas usaha sesuai dengan PP 23. Kemudian dasar pengenaan pajaknya berarti total omsetnya, tarifnya 0,5%, kemudian PPh terhutangnya ditulis sebesar pajak yang sudah Bapak Ibu setorkan di tahun berjalan. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah tidak terdaftar sebagai UMKM atau omsetnya melebihi 4,8 ataupun sudah habis masa penggunaan skema PP 23-nya, nanti berarti penghasilannya bukan masuk ke kolom jenis penghasilan lainnya Bapak Ibu. Jadi nanti ada di lampiran berikutnya. Kemudian apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, nanti silakan di-input di bagian B. Jadi misal Bapak Ibu punya mendapat bantuan atau sumbangan atau mendapat hibah, nanti silakan dituliskan nilainya di sini Bapak Ibu. Kemudian apabila sudah diisi, kita lanjut ke lampiran 3. Nah, di lampiran 3 ini berisikan tentang kredit pajak dalam negeri. Nah, ketika Bapak Ibu bertransaksi dengan lawan transaksinya, kemudian sudah dipotong pajaknya dengan lawan transaksi, nanti silakan input bukti potongnya ke dalam lampiran 3 ini Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu ada transaksi misal dengan bendahara pemerintah, kemudian sudah dipotong PPh pasal 22-nya, nanti silakan input di bagian A ini Bapak Ibu. Kemudian apabila ada bukti potong PPh pasal 23, nanti silakan diinput di bagian B, pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23. Nanti silakan diklik tambah saja, kemudian diisi lengkap sesuai dengan kolomnya. Kemudian apabila sudah, kita lanjut ke lampiran berikutnya. Untuk lampiran berikutnya, kita akan menginput komponen-komponen yang berkaitan dengan harga pokok penjualan, Bapak Ibu. Jadi di sini di lampiran 2, nanti akan ada 3 kolom, ada harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Ini nanti silakan dituliskan apabila komponen-komponen harga pokok penjualan, misalnya seperti persediaan awal, pembelian barang, barang yang tersedia, kemudian persediaan akhir. Ini nanti silakan dimasukkan ke kolom yang paling kiri ini, Bapak Ibu. Karena kan komponen-komponen harga pokok penjualan, jadi yang ini, kolom yang sebelah kiri ini, khusus untuk komponen-komponen dari harga pokok penjualan. Nah, untuk beban-beban lainnya, nanti silakan dimasukkan ke bagian biaya usaha lainnya. Jadi misal ada gaji pegawai, beban gaji nanti silakan dimasukkan ke biaya usaha lainnya di baris nomor 2. Kemudian ada biaya pemasaran atau promosi, nanti silakan dimasukkan ke baris
10 ini. Nanti silakan di-input saja di kolom kedua. Kemudian apabila sudah, nanti di bagian paling kiri dia akan menjumlahkan total beban-beban usahanya. Jadi ini nanti silakan diisikan sesuai dengan laporan keuangan yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita masuk ke lampiran 1. Nah, di sini kita masukkan penghasilan yang sesuai dengan laporan keuangannya Bapak Ibu. Jadi untuk menghitung penghasilan neto fiskalnya, silakan nanti dilengkapi peredaran usahanya diisi ke nomor 1A. Kemudian harga pokok penjualannya nanti diisi sesuai yang tadi sudah dihitung di laporan keuangan. Kemudian apabila ada biaya usaha lainnya, silakan ditulis biaya usaha lainnya. Kemudian yang kuning ini nanti otomatis terisi Bapak Ibu. Kemudian sampai nanti jumlah penghasilan neto komersial di sini. Nah, Bapak Ibu apabila tahun lalu masih menggunakan PPh final, berarti nanti di bagian nomor 4, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh pasal PPh final, nanti silakan dimasukkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final. Berarti penghasilannya nanti Bapak Ibu input di sini Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah, nanti apabila ada penyesuaian fiskal nanti silakan diisi, tapi kalau tidak ada silakan dikosongi saja. Kemudian penghasilan neto fiskal nanti ini otomatis terisi. Nah, karena ini tadi contohnya untuk UMKM, berarti di sininya kosong. Karena kan sebelumnya kita isikan penghasilannya ke PPh final. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tahun lalu sudah tidak menggunakan PPh final, jadi menggunakan tarif pasal 17, yang bagian nomor 4 ini silakan dikosongi Bapak Ibu. Silakan dikosongi, nanti penghasilan netonya akan muncul di nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini nanti akan terisi sesuai dengan nilai laba pada laporan keuangannya. Jadi nilai yang ada di bawah sini harus sama dengan laporan laba rugi yang ada di laporan keuangannya. Kemudian kita lanjut ke bagian induk. Nah, di bagian induk ini nanti silakan diisi yang merah-merah, kolom-kolom merah seperti ini. Jadi nomor teleponnya, periode pembukuannya. Untuk pengisian yang kolom di bawah ini, yang kuning-kuning ini nanti otomatis terisi apabila laporan keuangannya sudah diinput secara benar di lampiran sebelumnya. Jadi ini nanti otomatis terisi Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu tahun lalu masih UMKM, berarti nanti di kolom di bagian atas ini isinya nanti isinya nihil seperti ini Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya tahun lalu sudah tidak menggunakan PPh final, nanti akan terisi penghasilan netonya sampai penghasilan kena pajaknya. Selanjutnya kita masuk ke bagian induk lanjutan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah klik induk lanjutan, nanti akan muncul pertanyaan berikutnya yaitu jenis lampiran usahanya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pilih usahanya bergerak di bidang apa. Misal di sini kita contohkan adalah perusahaan dagang. Nanti silakan dipilih lampiran 8A, kemudian perusahaan dagang. Kemudian apabila sudah diisi, nanti silakan isikan yang kolom-kolom merah ini juga Bapak Ibu. Jadi nanti kan dalam SPT itu panjang ya. Nanti silakan di-scroll ke bagian kota dan tanggal, kemudian baru bisa klik next. Nah, dan jangan lupa checklist di daftar lampirannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mempunyai surat setoran pajaknya, nanti silakan di checklist. Kemudian apabila ada laporan keuangannya, nanti silakan di checklist. Kemudian kita lanjut ke lampiran 8A. Nah, ketika tadi sudah klik lampiran 8A, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi di lampiran 8A ini kita akan input laporan keuangannya, khususnya untuk neraca dan laba ruginya. Nah, yang paling atas nanti akan input
unsur-unsur di neracanya. Jadi silakan Bapak Ibu siapkan neracanya, kemudian di-input sesuai dengan akun-akun yang tersedia di e-formnya ini. Jadi misal apabila ada memiliki kas, berarti di-input di bagian nomor 1 yang sebelah kiri. Kemudian apabila ada hutang usaha, nanti silakan dimasukkan ke nomor 1 bagian kewajiban. Kemudian apabila neracanya sudah diisi, bisa di-scroll ke bawah. Di bagian bawah akan input unsur-unsur di laporan laba rugi. Jadi nanti silakan Bapak Ibu input unsur-unsur laporan laba ruginya sesuai yang sudah Bapak Ibu buat. Misal ini penjualan bersih, nanti silakan diisi. Kemudian pembelian, saldo barang awal, saldo barang akhir. Kemudian yang kuning ini nanti akan otomatis terisi. Nanti ini silakan di-input sesuai laporan keuangan. Nanti laba bersihnya harus sama dengan laporan keuangan yang Bapak Ibu sudah buat. Apabila sudah sama, kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini sudah, kita lanjut. Apabila sudah selesai input unsur-unsur laporan keuangannya, nanti kembali ke bagian atas, kemudian klik submit. Apabila sudah selesai, sudah lengkap isian laporan keuangannya, nanti silakan klik submit. Nah, setelah klik submit, Bapak Ibu akan diminta untuk melampirkan laporan keuangannya, dan untuk yang UMKM nanti diminta untuk lampiran peredaran bruto PP 23-nya nanti. Jadi silakan diisi Bapak Ibu. Jadi untuk lampirannya nanti silakan laporan keuangannya ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi cap perusahaan, kemudian di-scan dalam bentuk PDF, nanti diunggah di e-formnya ini. Untuk PP 23 juga sama, jadi silakan di-input rekapitulasi peredaran brutonya ke bagian yang nomor 2 ini. Selanjutnya, ke bagian bawah, silakan input kode verifikasinya Bapak Ibu. Jadi, tadi kan sebelumnya ketika Bapak Ibu submit, Bapak Ibu ingin membuat laporan SPT-nya, saat mendownload kodenya nanti kan, saat mendownload formulir maksud saya, itu otomatis ada email juga yang berisikan dengan kode. Nah, nanti silakan input kode yang sudah dikirimkan ke email yang terdaftar. Kemudian apabila sudah, silakan diklik submit. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan tarif pasal 17, kemudian masih terdapat kurang bayar, nanti di sini ada satu lagi menu Bapak Ibu untuk input bukti setor pajaknya. Jadi kan sebelum bisa melaporkan SPT tahunannya harus dilunasi terlebih dahulu kurang pajaknya, kurang bayarnya. Nanti silakan bukti bayarnya diinput di bagian di bawah lampiran ini Bapak Ibu. Silakan input nomor nomor NTPN-nya, kemudian jenis pajak dan tanggal bayarnya. Apabila sudah lengkap, klik submit. Nah, setelah klik submit, nanti Bapak Ibu akan menerima notifikasi seperti ini. Jadi ada keterangan bahwa submit SPT sudah berhasil. Kemudian cek email untuk tanda bukti penerimaan elektronik. Nanti ini silakan diklik OK saja. Kemudian kembali ke email. Nanti Bapak Ibu akan menerima email dari e-filingpajak.go.id yang berisi bukti penerimaan elektroniknya. Inilah contoh bukti penerimaan elektroniknya Bapak Ibu. Jadi nanti akan berisikan nama perusahaannya, NPWP perusahaan, tahun pajak, formulir yang digunakan, sampai tanggal penyampaian SPT tahunannya. Kemudian ini catatan apabila SPT dapat dianggap tidak lapor apabila SPT-nya tidak terkirim, kemudian lampirannya tidak lengkap, kemudian SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun, dan SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan, melakukan bukti permulaan, serta menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi ketika Bapak Ibu sedang diperiksa,
maka pembetulan maupun pelaporan SPT yang Bapak Ibu lakukan setelah pemeriksaan itu tidak akan dianggap atau dianggap tidak disampaikan.